Kabar gembira bagi sobat-sobat calon guru yang belum terpanggil PPG bagi guru tertentu, bersiap untuk nantinya mengikuti seleksi administrasi PPG 2024. Dari sini nanti setelah kita ikut seleksi administrasi, nanti kita akan mengikuti PPG, yaitu melalui menu sertifikasi pendidik yang ada di platform Merdeka Mengajar, teman-teman. Nah, di sini menjelang detik-detik dibuka pendaftaran seleksi administrasi PPG 2024, terdapat kabar gembira bagi guru yang belum terpanggil PPG. Ini harap bersiap ya, catat pada tanggal berikut. Bagaimanakah informasinya dan apa yang harus kita siapkan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari postingan Instagram Prof Nuno ya. Bahwasanya di sini akan dilakukan yaitu kegiatan ngopi bareng lagi, yaitu terkait tentang persiapan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu, teman-teman. Seperti yang dituliskan di caption beliau, yaitu apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Semoga senantiasa sehat dan juga bahagia selalu. Teruntuk Bapak Ibu guru yang belum terpanggil PPG tahun ini, tidak usah khawatir ya, karena dalam hitungan hari seleksi administrasi akan dibuka. Nah, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Yuk nanti bergabung di live Instagram ngopi pada tanggal 27 November 2024 pukul 16, teman-teman. Yang mana pada episode tersebut nanti akan dilakukan yaitu pembahasan ya terkait tentang seleksi administrasi PPG. Jadi informasi dari Prof Nuno inilah terkait tentang persiapan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Bagi teman-teman yang nantinya ingin ikut seleksi administrasi supaya terpanggil PPG itu bagaimana? Maka di sini silakan diikuti ya, yaitu penjelasan dari Prof Nuno dan juga Bapak Ferry dari Direktorat PPG. Dan kalau misalkan di sini disampaikan bahwasanya dalam hitungan hari lagi nanti seleksi administrasi akan dibuka. Dan biasanya di sini nanti kalau misalkan tanggal 27 ini dilakukan ngopi bareng ya. Biasanya di sore harinya atau mungkin sehari setelahnya nanti akan dibuka, teman-teman, untuk nantinya pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG tahun ini. Jadi saya rekomendasikan teman-teman nanti menyimak ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk alur PPG bagi guru tertentu itulah kira-kira seperti ini, seperti yang kita sudah sering bahas pada video sebelumnya ya. Yaitu di sini nanti teman-teman berdasarkan dari sumber data Dapodik, yaitu sumber data yang digunakan untuk PPG itu kan berasal dari data cut off Dapodik ya. Kemudian teman-teman mengikuti seleksi administrasi diverifikasi oleh BGP atau BGP, kemudian pemanggilan peserta, kemudian konfirmasi kesediaan. Nah, di sini nanti kita tunggu, yaitu untuk di SIM PKB nanti akan ada undangan ya. Nah, selanjutnya di sini untuk seleksi administrasi ini adalah beberapa syarat yang perlu dipahami dan disiapkan. Terdapat 4 syarat, yaitu supaya teman-teman nanti bisa ikut PPG. Di antaranya kualifikasi ijazahnya itu harus D4 atau S1 ya. Kemudian terdata aktif di Dapodik, kemudian aktif mengajar pada tahun ajaran ini. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun, teman-teman. Dan terkait tentang seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu yang sebenarnya di sini direncanakan itu akan segera dilaksanakan inilah di akhir tahun ya. Di akhir tahun 2024 ini segera dilaksanakan. Namun di sini sepertinya lebih cepat ya. Yaitu di bulan November ini kita pantau, teman-teman, di akhir bulan November ini. Jadi di sini yang kita persiapkan adalah untuk persyaratan peserta. Ini kan kita warga negara Indonesia dan biasanya itu dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini KTP-nya bermasalah ya, ini silahkan segera dibenahi di Dukcapil. Kemudian nanti ada surat sehat ya kalau misalkan kita ini mau lapor diri. Yang jelas di sini adalah untuk ijazah itu harus S1 ataupun juga D4. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan atau melaksanakan tugas guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian belum mencapai batas usia pensiun ya. Dan sejak awal di sini kita sudah memperingatkan teman-teman untuk segera lakukan pemutakhiran data ini pada Dapodik ya. Dan nanti bisa dilakukan untuk hasilnya dicek secara berkala.
Jadi di sini sebelum dibuka untuk pendaftaran seleksi administrasi, teman-teman sebaiknya di sini dicek kembali, yaitu terdapat 8 hal yaitu yang perlu dimutakhirkan ya, dan pastikan teman-teman semuanya sudah melakukan pemutakhiran data untuk persiapan yaitu seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu, sehingga nanti kita akan bisa diundang dan juga bisa melakukan pendaftaran. Di antaranya yang pertama, dipastikan untuk penulisan nama ya, yaitu penulisan nama itulah nama sesuai dengan KTP, tanpa gelar akademik dan atau gelar keagamaan. Nah, jadi di sini. Nah, sering sekali teman-teman yang kemarin tuh nggak terpanggil, ini adalah ternyata di bagian penulisan nama itu terdapat kesalahan. Di antaranya adalah di sini menggunakan gelar akademis atau mungkin juga keagamaan. Kemudian penulisan tempat tanggal lahir ini juga dipastikan yaitu di Dapodik dan juga di Verbal PTK ya. Nah, di sini untuk tempat tanggal lahir tidak sesuai dengan KTP, itu yang menjadi kendala dan penghambat untuk teman-teman itu bisa nanti terpanggil PPG. Kemudian nomor induk kependudukan atau NIK dan juga NUPTK bagi yang punya ya, ini pastikan sudah dilakukan validasi di Pusdatin. Untuk melakukan validasi di Pusdatin ini teman-teman bisa mengecek di SIM PKB. Di sana kan ada tombol validasi data dengan Pusdatin. Nah, kalau misalkan semua sudah checklist warna hijau, artinya sudah aman ya. Kemudian terkait tentang penulisan riwayat pendidikan, dipastikan teman-teman untuk data ini lengkap ya. Data lengkap riwayat pendidikan harus diisi berdasarkan dari program studi. Nah, program studi yang apa? Yaitu program studi yang nantinya linear dengan bidang studi PPG yang akan dibuka ya di tahun ini. Karena apa? Karena nanti dari prodi kita itu nanti kita akan otomatis diarahkan menuju ke yaitu bidang studi PPG apa. Misalkan di sini saya punya ijazah S1 matematika ya. Dan nanti akan linear bisa ikut bidang studi PPG yaitu matematika untuk SMP maupun juga SMA atau mungkin juga SLTA atau SMK. Bisa juga di guru kelas ya. Jadi pastikan teman-teman di sini untuk ijazah prodinya itu sudah diinputkan. Dan di sini kalau misalkan saya rekomendasikan juga termasuk mengisi riwayat pendidikan mulai dari dasar ya. Mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ingin melakukan penambahan secara mandiri, bisa kalian lakukan di SSO Dapodik ya, yaitu melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Untuk tutorialnya sudah kita berikan pada video sebelumnya nih. Kemudian teman-teman harus terdata pada ini ya, ini terdata pada lebih dari satu sekolah. Ini kalau misalkan kalian itu terdata di 2 sekolah, ini sebaiknya memilih salah satu saja ya. Jadi jika tercatat lebih dari satu sekolah, maka harus memilih salah satu sebagai sekolah induk, supaya nanti kita kita bisa terpanggil ya melalui sekolah induk itu. Kemudian untuk jenis PTK pastikan yang bisa ikut PPG adalah jenis PTK yaitu guru atau kepala sekolah. Nah, kemarin banyak sekali teman-teman yang teman-teman kepala sekolah yang bertanya, kalau misalkan kepala sekolah bisa nggak sih untuk ikut PPG? Nah, bisa teman-teman. Jadi jenis PTK yang bisa ikut PPG itu adalah guru dan juga kepala sekolah ya. Kemudian di sini berada pada satuan pendidikan formal. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian itu berada di non formal, misalkan di BKBM, SPS, KB dan sebagainya, ini belum bisa ya untuk ikut PPG. Yang terakhir, pemutakhiran nomor handphone ini bisa kalian lakukan melalui akun SIM PKB. Nah, kira-kira demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Semoga tahun ini kita bisa ikut seleksi administrasi dan bisa terpanggil PPG dalam jabatan 2024-2025 ya.